mungkin sebelum kita mulai wawancaranya, mungkin Cici boleh perkenalan dulu dari nama sama jurusan dan juga angkatan. Oke, nama aku Cindy Florencia, aku dari jurusan Static Communication, angkatan 2022. Ya, kita langsung mulai pertanyaan pertama ya, Ci. Nah, biasa Cici pakai parfum nggak sih dalam kehidupan Cici sehari-hari? Dan kalau misalnya pakai, biasa merek apa aja sih yang biasa Cici pakai? Kalau sehari-hari pasti wajib banget sih biar tetap wangi kan. Terus brand yang biasa aku pakai itu kalau nggak Sav & Co, Humans, ganti-gantian gitu sih pakainya. Nah, apa sih yang pertama kali yang bisa menarik perhatian Cici dari produk parfum itu? Misal dari wanginya ataupun dari packagingnya. Kalau parfum yang buat aku tertarik sama Sav & Co dan Humans itu pertama kayak wanginya tuh unik-unik, terus banyak juga variannya. Jadi kayak parfum yang lain gitu. Terus kalau si Sav & Co aku lebih suka packagingnya sih karena dia kayak cuman hitam, simple doang, kayak gak macam-macam gitu. Nah, misalnya pas Cici lihat iklan parfum tersebut di sosial media, apa sih hal pertama yang biasanya Cici perhatiin dari kontennya? Dan apa yang bisa Cici harapin dari iklan tersebut? Kalau untuk lihat dari iklan sih pasti kayak kita bertanya-tanya sih kayak parfum ini sebenarnya awet nggak, atau kayak parfum ini wanginya gimana, sesuai sama kita atau enggak gitu. Nah, saat parfum itu dipromosikan sama influencer ataupun selebriti, apa yang buat Cici itu lebih tertarik? Apakah dari produknya sendiri atau dari influencernya itu? Kalau jujur dari aku sih udah tertarik langsung sih sama parfumnya, cuman kalau ada influencernya gitu mungkin jadi lebih menarik ya. Nah, menurut Cici tampilan atau dari gaya influencer tersebut ataupun dari pengguna itu bisa buat Cici jadi kayak pilih gitu gak? Kayak parfum ini kayak cocok deh sama aku. Sebenarnya tergantung personality ya. Kalau misalnya si influencernya cocok sama personality-nya, maksudnya cocok sama personality aku, pasti aku juga suka sama parfumnya gitu juga sih. Nah, lanjut, apakah Cici lebih terpengaruh sama iklan resmi kayak review atau testimoni dari influencer? Kalau review sih pasti ya, apalagi kalau untuk ketahanan parfumnya kan kita nggak tahu tuh, kayak sebelum beli nggak mungkin kita coba dulu mau pulang gitu kan. Jadi dari review dulu kita tahunya, baru bisa beli. Oke, nah, Cici kan pasti pernah lihat dong iklan ataupun review dari parfum Sav & Co ataupun juga Scarlett. Nah, brand mana sih yang menurut Cici itu paling menarik secara visual dan bisa meyakinkan Cici itu untuk beli? Kalau dari aku sih lebih tertariknya Sav & Co ya, karena Sav & Co itu pasti kayak setiap dari parfumnya itu ada storytellingnya gitu loh. Jadi kayak misalnya parfum Coco atau enggak parfum STOB itu pasti kayak dua cerita yang berbeda, terus wanginya juga beda kan. Jadi kayak dari iklan atau promosinya itu punya cerita yang tersendiri. Nah kalau Scarlett sih sebenarnya biasa aja sih, nggak yang gimana-gimana, tapi ya oke lah gitu. Kalau boleh tahu, Cici pakai Sav & Co yang apa? Aku sekarang ini lagi pakai variannya Coco. Nah, lanjut, apa sih kesan pertama Cici saat coba parfum dari Sav & Co dan juga Scarlett? Pertama karena Sav & Co kan banyak kayak wangi-wanginya banyak kan, jadi kayak kebetulan itu si Coco itu sesuai banget nih sama yang aku cari-cari. Jadi kayak dari situ udah kayak rasa ini parfumnya itu the best gitu, jadi pakai terus. Nah, apa yang membuat Cici itu tertarik saat mencoba parfum Sav & Co nih? Dari rekomendasi, iklan, atau social media? Awalnya cuma iseng-iseng doang sih, kan dulu tuh sempat viral tuh di TikTok kan, kayak banyak yang review Sav & Co parfum lokal bagus, murah. Nah jadi dari situ coba beli kan, coba tes langsung ke offline store-nya, terus kayak oh wanginya enak juga, terus beli pemakaian pertama, ternyata awet juga, udah awet, terus wangi, jadi kayak beli terus deh sampai sekarang. Nah, biasa pas sebelum Cici beli nih parfumnya, biasa Cici kayak cari tahu dulu gak sih kayak informasi tentang parfumnya itu, terus informasi apa sih yang paling mempengaruhi Cici dalam membeli parfum tersebut? Ya sih, pasti harus cari tahu dulu. Ini sih paling cari
cari tahunya itu kayak parfum ini awetnya berapa lama gitu. Jadi kayak nggak mau rugi kan kalau misalnya udah bayar mahal ke parfumnya terus tapi nggak awet. Jadi dari itu sih yang penting. Nah dari pengalaman Cici nih pakai parfum Soft & Co, kira-kira Cici bakal beli lagi gak parfum Soft & Co itu? Bakal sih. Iya. Berarti Cici udah pernah repurchase belum? Udah kalau nggak salah ini yang botol keempat atau ketiga gitu. Nah, selanjutnya itu menurut Cici nih, apa yang membuat suatu brand parfum itu punya citra yang baik di mata konsumen? Maksudnya dari segi apa nih? Dari segi apa ya? Oke, lanjut. Menurut Cici, apa yang membuat suatu brand parfum itu punya citra yang baik di mata konsumen? Oke. Kalau dari Soft & Co sih aku tentu suka sih, karena kayak dia cara nyampain pesannya, cara dia sellingnya itu nggak yang jelas-jelas terang banget Soft & Co bla bla bla. Lagipun Soft & Co kan terkenalnya kayak dari mouth to mouth kan, kayak dari iklannya paling kalau di sosial media kayak di Instagram itu kayak post-post yang estetik gitu kan, jadi kayak itu makin memperkuat kalau misalnya parfum ini yang kayak kelihatan mahal gitu sih. Menurut Cici, penggunaan selebriti itu bisa menciptakan kesan yang lebih eksklusif gak sih terhadap sebuah produk parfum? Nah ini menarik sih, ini tergantung gimana cara si selebritinya nyampein. Kalau selebritinya nyampein dengan yang kayak ayo beli parfumnya bla bla bla, itu kan kayak kurang kan paksa. Tapi selebritinya sampai dengan soft selling atau kayak dengan cara-cara tertentu harusnya sih bener. Nah, menurut Cici, apakah Scarlett dan juga Soft & Co itu punya citra yang berbeda sebagai sebuah brand parfum? Jujur ya, kalau si Scarlett kan mungkin lebih ke yang parfumnya itu yang kayak friendly gitu gak sih, maksudnya kayak charming, kayak yang blooming, kayak yang happy vibes gitu. Tapi mungkin kalau dari Soft & Co yang lebih ke elegan, terus yang kayak tegas gitu sih. Oke, menurut Cici nih, influencer atau selebriti siapa yang paling cocok kira-kira yang bisa mewakili image dari Scarlett dan juga Soft & Co? Influencer ya? Ya, influencer ataupun selebriti. Kalau Scarlett kan dari dulu emang suka endorse Korea kan? Iya. Nah itu menurutku udah cukup oke sih. Cuma kalau misalnya dibilang lokalnya itu paling yang kayak siapa ya? Kayak ini Sandrina, dia kan ada pakai terutama Scarlett. Kayak yang cewek-cewek yang sinful gitu loh, yang kayak ugly McNC gitu kayak gitu sih. Kalau yang Soft & Co mungkin yang lebih ke apa ya? Aku pikir ada mungkin. Ya kalau udah kepikiran juga nggak masih salah. Nah, menurut Cici yang lebih efektif dalam menciptakan citra positif untuk parfum itu apakah dari endorsement dari selebriti atau dari testimoni konsumen yang biasa? Apa tadi menciptakan apa? Yang lebih efektif dalam menciptakan citra positif dari brand parfum tersebut. Kalau citra positif sih pasti dari review konsumen kan, karena yang gimana review itu pasti asli, kayak gak dibuat-buat gitu. Nah tapi kalau misalnya dibantu dengan selebriti gitu untuk memperkuat sih oke. Apa sih yang Cici harapin dari seorang endorser saat mereka mempromosikan parfum tersebut? Kalau bisa sih mereka bawain pesannya itu sesuai dengan karakter dari si parfumnya gitu. Nah, Cici itu lebih percaya pada produk yang emang apa ya, endorsernya itu selebritas besar atau kayak dari udah review pengguna biasa aja? Kalau dari aku pribadi sih aku lebih suka dari review yang pengguna biasa. Nah, menurut Cici
berhasil dalam memanfaatkan endorsementnya, ya, Saf & Co atau Scarlett? Kalau dari endorsementnya kayak Scarlett sih ya, soalnya dia kayak gencar-gencar banget kan untuk promosi, kayak dia sering banget kasih produk ke baik yang influencer kecil ke besar yang sering banget lakuin itu kan, dan pasti sering ditemuin juga. Ya sih Scarlett sih. Oke. Nah, jika Cici diminta nih untuk pilih parfum berdasarkan siapa yang mengiklankan produknya tersebut, mana yang lebih menarik, ya Saf & Co atau Scarlett? Kalau di sama influencer, Iya. aku tetap pilih Saf & Co sih. Kenapa tuh Ci? Kenapa Saf & Co? Karena Saf & Co tuh kayak nyampein pesannya tuh enak gitu, kayak yang kayak door gitu. Oke. Nah, jika Saf & Co ini menggandeng selebriti yang menurut Cici ini masih kurang cocok sama brand image mereka, apakah hal itu bisa mempengaruhi kepercayaan Cici nih untuk menggunakan parfum tersebut? Kalau dibilang pengaruh banget sih enggak, karena kan kayak kita udah tahu nih baunya gimana, parfumnya gimana. Tapi kalau misalnya itu kayak dilakukan secara terus-terusan, kayak secara berkala gitu, kayak bakal kepengaruh juga sih. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Ci. Nah, seandainya selebriti ataupun influencer yang mempromosikan Scarlett ataupun Saf & Co ini punya kontroversi besar, nah apakah itu bisa merubah pandangan Cici terhadap brand tersebut? Bisa, karena kan kita hidup di negara netizen nih, dimana kayak si netizen ini kayak ngomong gini, ih masa lo pakai parfum itu sama kayak dia, ya itu pasti kayak mau sih pakai kayak gitu. Oke, mungkin untuk interviewnya cukup selesai sampai sini. Terima kasih ya.